Selamat pagi sahabat peternak sapi, khususnya sapi Bali dimanapun berada. Semoga di pagi hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita berada di kandang sapi perkampungan kita, dimana di sawah ini kita pagi-pagi sudah beraktivitas. Nah, untuk kita kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan berbagi informasi tentang perawatan sapi kita dan tentunya berternak sapi. Bagi teman-teman sesama pemula, mungkin sudah yang berkeluarga ataupun sedang berusaha, mungkin ingin sahabat berternak apa yang cocok untuk kita sebagai pemula, dimana kita di kampung ini bisa bermacam-macam usaha ternak yang kita rintis, tentunya seperti kita sekarang ini berternak sapi, khususnya sapi Bali. Nah, untuk selengkapnya tonton video ini sampai habis. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya mohon jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Semoga kedepannya bisa berkembang lagi channel ini dan bisa bermanfaat untuk para pemula dan tentunya untuk para pecinta ternak sapi Bali. Oke, tonton video sampai habis. Let's go. Di pagi hari yang cerah, kembali kita beraktivitas sebagai peternak kampung, peternak pemula dimanapun berada. Kita sebagai peternak wajib untuk memberikan pakan ternaknya di pagi hari. Itu adalah rutinitas kita sebagai peternak. Nah, oleh sebab itu kita sebagai peternak harus selalu menyediakan pakan untuk ternak sapi kita. Nah, di sini sekitar kandang kita ini suasana kita di pagi hari ini ya. Ini pemandangan kita, sana ada gunung. Ya, pagi-pagi setelah kita ke kandang untuk memberikan pakan pada sapinya. Nah, kedengaran ayam banyak ya, ayam kampung juga banyak sini ya. Ini di pinggiran ya. Jadi kita sebagai peternak pemula, khususnya bagi pasangan muda ataupun baru berkeluarga, tentunya memiliki tanggung jawab yang besar, di mana selain untuk kebutuhan mendesak, kebutuhan terencana, ataupun tentunya ingin mendapatkan hasil tambahan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, untuk para teman-teman yang ingin berusaha, tentunya ingin mendapatkan cuan tambahan, tentunya yang ingin berusaha ya, tentunya yang ingin berusaha berternak, dimana ternak yang bisa kita usahakan ataupun kita jalani kalau kita tinggal di kampung, di pedesaan seperti saya ini, tentunya kita melihat situasi ataupun jenis ternak apa yang bisa kita kembangkan ataupun kita pelihara. Nah, kalau kita di sini sebagai pemula seperti saya ini, tentunya di kampung itu sebagai peternak dan plus menjadi petani, tentunya kita pasti sudah memilih jenis ternak sapi. Jadi jenis ternak sapi ini kita pilih karena pertama ternak ini sudah kita dapatkan atau kita diwariskan oleh orang tua kita, karena sebagai petani tentunya juga beliau juga memelihara ternak sapi, di mana limbah-limbah yang ada di sawah ataupun di tanaman palawija tentunya bisa kita berikan pada ternak sapi sebagai pakan. Nah, selain itu sapi ini juga biasanya dulu seperti orang tua kita dahulu tuh biasanya dipakai untuk membantu petani mengolah tanah, membajak sawah. Jadi zaman dahulu saya masih kecil-kecil tuh masih memakai tenaga hewan seperti sapi dan kerbau. Tapi sekarang ini telah era baru, tentunya zaman sudah berubah, jenis pengolahan tanah juga berubah, jadi memakai traktor, memakai mesin. Jadi jarang sekarang kita melihat ternak sapi ataupun kerbau itu dibantukan untuk membantu petani membajak sawah. Nah,
Itu yang menyebabkan kita memelihara ternak sapi. Di samping itu pengalaman-pengalaman orang tua kita dulu untuk mendapatkan hasil tambahan, tentunya keperluan mendesak untuk keperluan biaya besar itu biasanya memanfaatkan ataupun menjual sapi yang dipelihara untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Seperti kita diketahui di kampung kita ini ada upacara ngaben, upacara manusiaatnya, fitriyatnya, yang tentunya itu tidak sedikit memerlukan biaya. Jadi biasanya sapi dijual untuk biaya tersebut. Nah, selain ternak sapi, sahabat peternak pemula ataupun yang masih ingin berusaha berternak, khususnya di perkampungan, di sini biasanya juga selain ternak sapi juga melihara ternak ayam, di mana ternak ayam ini sudah pasti setiap rumah tangga itu ada ternak ayam. Nah, seperti kedengaran di sini ya, di sekitar kampung ini ada suara ayam kampung. Jadi dua jenis ternak ini mutlak ada ataupun sudah lazim di perkampungan diternakkan ataupun dipelihara. Satu, beternak sapi, dua, dan berternak ayam kampung. Di mana ternak ayam kampung ini tentunya dipelihara sangat sederhana sekali, di mana teman-teman ataupun sahabat bisa melihat ya, di belakang rumah itu biasanya ada kandang sapi, ada kandang ayam. Jadi ayam itu dimanfaatkan di dalam kandang sapi itu untuk mendapatkan pakan, dipelihara di belakang ya, di kandang sapinya itu untuk mendapatkan pakannya itu otomatis dia tuh mendapat makan di belakang ataupun di kotoran sapi yang ada di kandang sapinya. Jadi tidak usah lagi diberikan makan, sudah ayamnya sudah bisa bertumbuh. Jadi kita ingin kolaborasikan dengan ternak ayam dan ternak sapi ya. Mungkin nanti kita di sini bawa ayam ke sini dan kita kurung, kita kasih jaring, tentunya itu supaya aman ya, karena di sekitaran ini masih ada sawah. Nanti kita takutkan nanti bisa ke tanaman padi dan memakan padi tetangga. Jadi kita usahakan nanti kedepannya di sini kita bisa berkolaborasi dengan ternak ayam dan plus ternak sapi. Jadi mungkin dua jenis hewan itu bisa kita jadikan satu di sini, dimana sapi kita rawat di sini, otomatis nanti ayamnya mendapatkan sumber pakan dari kotoran sapi, dan tentunya banyak ada zat jernih yang ada di dalam kotoran sapi itu bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pakan dari ternak ayam kampung kita. Selain itu di sini juga ada ternak kambing ya. Jadi selain ayam, sapi, kambing juga ada, tapi tidak seperti pemeliharaan ternak sapi banyaknya. Jadi ada 1-2 orang yang di sini baru belajar berternak kambing. Jadi kambing itu belum familiar di daerah saya, tapi mungkin daerah lain juga banyak ya ada. Tapi di sini masih banyaknya ayam kampung sama ternak sapi Bali saja. Itu usaha yang bisa kita geluti ataupun kita bisa kembangkan di perkampungan, mengingat sumber daya yang kita miliki, ada tempat seperti ini, ada pakan, kita manfaatkan untuk memberikan untuk pakan sapinya. Jadi limbah-limbah, ada rumput odot, ini bisa kita berikan pada sapinya. Jadi poinnya kita memanfaatkan situasi yang ada di sekitar kita. Jadi ayamnya nanti bisa kita berikan limbah-limbah pakan, sisa-sisa pakan ataupun sisa-sisa dari rumah tangga bisa kita berikan pada kambing, pada ayam kampung kita. Dan di sini di belakang nanti bisa kita pelihara di sini ya. Di sini belakang kandang sapi, karena ada kotoran sapinya, otomatis di sana ada jasad-jasad renik yang bisa dimakan oleh ayamnya ya. Mungkin itu saja dulu informasi yang bisa kita bagikan untuk para pemula, tentunya para peternak seluruh Indonesia dimanapun berada. Mari kita bersama-sama berkembang bersama, berkarya, berinovasi, tentunya juga berbagi informasi tentang perawatan ternak dan usaha-usaha apa yang bisa kita kembangkan di saat seperti ini untuk menambah hasil tambahan kita, menambah pendapatan keluarga kita. Tentunya kita secara mandiri ingin memelihara ternak sapi ataupun ayam, gunanya untuk mendapat
mendapatkan hasil tambahan untuk keluarga kita. Oke, itu saja dulu informasi yang bisa kita berikan, sekedar sharing-sharing saja, bukan maksud untuk menggurui. Mungkin teman-teman master-master yang sudah pengalaman bisa memberikan masukan ataupun dukungannya lewat kolom komentar. Semoga apa yang kita cita-citakan, kemandirian kita sebagai peternak dan kesuksesan kita bersama-sama bisa kita jalani. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video kita kali ini bisa bermanfaat dan tersampaikan apa yang saya ingin sampaikan kepada penonton, pada subscriber dimanapun berada. Salam ngarit dari Bali, sampai jumpa di video selanjutnya.